Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, di mana saya rindu menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan pribadi anak kami. Yang putri itu, waktu itu dia mengikuti doa puasa bersama dengan kami. Kami perlu juga saksikan ini, bagaimana dia mendapatkan panggilan dari Tuhan. Ya, puji Tuhan, pada saat ini kami diingatkan untuk menyaksikan ini, bukan berarti kami menunjukkan bahwa anak kami itu bagaimana, tidak saudara, tapi bagaimana seorang anak ya yang masih muda ya, dalam masa mudanya dia benar-benar mau dekat dengan Tuhan dan kenal dengan penciptanya, kenal dengan Allah yang dia sembah, Allah yang dia agungkan ya. Puji Tuhan, pada saat dia mengikuti doa puasa bersama dengan kami itu 40 hari itu ya, puji Tuhan, luar biasa. Saya tidak pernah berpikir, saya tidak pernah mengetahui itu ya dalam kehidupan saya. Ternyata di saat dia mengikuti doa puasa itu, dia mendapatkan panggilan dari Tuhan, di mana Tuhan mengingatkan dia untuk harus sekolah Alkitab ya. Walau sebenarnya pada saat itu dia ingin mengikuti kuliah umum ya, yaitu mengambil sarjana ekonomi rencananya dulu, baru ke sekolah Alkitab. Puji Tuhan, di saat dia mengadakan doa ya secara pribadi, di saat itulah Roh Kudus mengingatkan dia bahwa dia harus fokus kepada sekolah Alkitab ya, tidak lagi harus mengambil jurusan umum ya, sarjana lainnya, tapi harus ke sekolah Alkitab. Nah, pada saat dia menerima penyataan itu, dia ceritakan kepada saya bahwa dia katakan kepada saya bahwa Roh Kudus ingatkan saya harus kuliah Alkitab dan tidak lagi harus ke umum. Nah, puji Tuhan, pada saat itulah di saat itu dia menyampaikan itu kepada saya, ya katakan ya kamu harus taat ya. Jadi saya berpikir dalam hati saya sebagai orang tua secara jasmani ya tidak berhak mengatur juga dan menyampaikan kamu harus demikian, untuk mengajar dia untuk berdalih untuk tidak taat kepada apa yang dia terima. Saya katakan kepada anak saya bahwa mama adalah sebagai mama kamu secara jasmani, tetapi kamu adalah anak yang Tuhan titipkan, saya katakan. Jadi Tuhan berhak menentukan apa yang harus kamu lakukan, saya katakan kepada dia. Ya, memang anak kami ya punya kerinduan sangat besar dalam melayani Tuhan. Dia seringkali konseling pada kami, minta nasihat atau sharing firman. Kalau ada sesuatu dia bertanya kepada saya, dan kami sampaikan itu sesuai kebenaran firman Tuhan ya. Dia seringkali bertanya kepada saya. Jadi saya katakan kepada di anak kami, putri itu, kamu ini sebenarnya apa yang kamu inginkan? Saya katakan, saya mau melayani Tuhan mama, katanya. Saya rindu melayani Tuhan seperti mama, dia katakan gitu. Ternyata selama ini dia melihat bagaimana kehidupan pribadi saya ya, yang menjadi contoh teladan bagi pribadinya. Dia rupanya punya kerinduan yang sangat mendalam sekali untuk melayani Tuhan. Nah, pada saat itu dia bercerita kepada saya tentang bagaimana pribadinya ingin sekali melayani Tuhan. Saya katakan, kalau kamu mau melayani Tuhan, kamu harus belajar melayani Tuhan dari hal yang kecil. Kamu harus belajar ngajar sekolah minggu, saya katakan. Jangan mau melayani Tuhan langsung di atas tapi tidak mau belajar di bawah, saya bilang. Dulu mama juga seperti itu, mama mengajar sekolah minggu, saya katakan kepada dia. Jadi kamu harus mengajar sekolah minggu kalau mau belajar melayani Tuhan. Nah, di situ kamu bisa belajar, saya katakan sama anak saya. Nah, puji Tuhan, dia mengambil komitmen untuk mengajar sekolah minggu sehingga dia saat ini mengajar sekolah minggu. Nah, di situ kamu belajar, saya katakan. Untuk melayani Tuhan itu harus belajar dari perkara yang kecil, saya katakan. Baru kamu bisa menerima perkara yang besar. Ya, dia apa yang saya sampaikan itu ya, dia selalu respon, dia selalu terima. Nah, ternyata anak saya itu benar-benar punya hati yang ingin sekali melayani Tuhan. Nah, pada saat itu dia mendapatkan pernyataan itu harus sekolah Alkitab ya. Nah, puji Tuhan, saya bersyukur sekali, saya berterima kasih kepada Tuhan jika Tuhan memanggil anak saya untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi hambanya nanti ya, hingga dia sudah berniat untuk sekolah Alkitab ya. Mungkin itu pada tahun 2022 Januari dia akan berangkat ke Malang ya, untuk sekolah Alkitab di Batu Malang ya. Dan itu pun sering kami doakan dan terus doakan
Ya, Roh Kudus katakan kalau Tuhan sudah izinkan harus berangkat, dia harus berangkat. Ya, saya percaya segala sesuatunya Tuhan sudah siapkan bagi anak kami, karena dia harus belajar taat dan setia kepada apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Ya, pernah pada saat itu juga dia katakan kepada saya, Mak, saat saya doa, ada Roh Kudus kasihkan saya ayat, katanya. Ayat itu yang ada di Matius pasal 6 ayat 33 ya. Di sana firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, katanya, apa arti firman Tuhan ini ya? Katanya gitu. Saya dikasih ayat itu, katanya. Saya bilang, ini kan untuk kamu pribadi sebagai pemuda, saya katakan. Maksud dari firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kamu sebagai seorang pemuda, artinya kamu harus mencari Tuhanmu dulu, saya katakan. Kamu harus kenal Tuhanmu, Allah yang kamu sembah, saya katakan. Kamu harus cari Tuhanmu, kenal Allahmu, dan kamu tahu apa yang Allahmu mau, apa yang Allahmu kehendaki, itu yang kamu harus tahu sekarang. Berarti kamu harus belajar mencari Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan, belajar berserah kepada Tuhan. Itulah maksud dari firman Tuhan. Sebagai seorang pemuda, saya katakan pemuda yang Kristen, pemuda yang takut akan Tuhan, ya harus kenal Tuhannya, harus tahu mencari Tuhan, ya mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Artinya kamu punya jodoh, pekerjaan, apapun Tuhan yang akan siapkan. Saya katakan kepada anak-anak saya. Nah, akhirnya dia, oh iya Mak, iya benar ya, benar. Memang hati saya Mak, katanya dia, saya tidak mau berpacaran Mak, dia katakan. Saya tidak mau berpacaran, saya punya pacar, saya sudah putus kan. Dia cerita kalau memang ada pacarnya waktu SMA dan itu satu kelasnya. Setelah dia lulus, sudah berselang, sudah berapa waktunya dia tidak ada lagi hubungan dengan teman dekatnya. Jadi dia mau belajar mengenal Tuhannya. Ya, dia tidak mau, untuk apa bercapek-capek mengenal seseorang katanya, tetapi tidak pernah mengenal Allah. Nah, itu prinsip anak saya. Puji Tuhan, saya dalam hati saya punya kebanggaan tersendiri ya. Pada saat itu dia katakan demikian, saya dikasih ayat itu, oh berarti katanya saya hanya menunggu jodoh dari Tuhan, dia katakan. Ya benar, seperti itu yang Tuhan mau, saya katakan. Jadi kamu jangan sibuk-sibuk dulu cari pacar kamu, saya katakan. Kenali Tuhanmu, apa yang Tuhan mau. Kamu harus belajar berharap sama Tuhan, dekat dengan Tuhan, saya katakan. Maka semua apa yang kamu inginkan, Tuhan akan sediakan. Itulah arti firman Tuhan bagi kalangan anak muda, saya katakan. Sebab firman Tuhan itu ya selalu baru setiap hari bagi saya dan saudara. Dan apapun yang firman Tuhan itu datang, itu baru, walaupun itu sudah lama kita tahu, tapi dia datang dengan tujuan yang baru, dengan arti yang baru. Itu firman Tuhan itu luas, saudaraku yang kasih ya. Firman Tuhan itu luas artinya, tapi satu tujuannya tetap kembali kepada Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi dalam arti bahwa firman Tuhan yang diberikan kepada anak saya ini, dia mencakup pada pribadi seorang pemuda Kristen. Bagaimana seorang pemuda Kristen harus mengenal Tuhannya, harus mencari Allahnya, harus berharap kepada Tuhan, harus berserah kepada Tuhan. Itulah maksud firman Tuhan bagi anak saya. Sehingga segala apa yang dia butuhkan, apa yang dicita-citakan, apa yang dia rindukan, itu Tuhan sendiri akan siapkan. Apalagi masa depan ya, bahkan juga jodoh. Apalagi jodoh dari Tuhan, yang luar biasa. Tuhan akan siapkan jodoh yang terbaik. Jodoh yang terbaik itu kan berarti dia kaya raya ya, dan punya titel yang tinggi dan luar biasa. Tidak, saudara. Jodoh yang dari Tuhan adalah jodoh yang dari Tuhan, itu adalah jodoh yang dewasa, yang dekat dengan Tuhan. Nah, puji Tuhan, itulah menjadi satu kesaksian kami. Kami sangat mengucap syukur, berterima kasih bahwa Tuhan sungguh luar biasa memberkati anak kami, di mana dia pada saat ini mempersiapkan diri ya untuk masuk dalam sekolah Alkitab ya. Jadi seringkali juga dia sharing, saya katakan kepada dia, siapa sih menjadi mentor kamu? Saya katakan, Mama lah, katanya dia gitu. Makanya seringkali saya bertanya sama Mama. Puji Tuhan, dalam hati saya bahwa anak saya benar-benar respon apa yang seringkali saya sampaikan kepada dia, sehingga dia menjadi satu pribadi yang mengenal Tuhan dan rendah hati. Nah, pernah juga saya mendapat pernyataan bahwa anak kami menjadi anak yang dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Tapi bukan berarti saya membanggakan diri. Saya katakan pernyataan ini memang ada, saya katakan kepada anak saya, tapi kamu harus lebih dekat dengan Tuhan, rendah hati. Saya katakan semakin melekat kepada Tuhan, maka kamu akan menjadi generasi yang terdahsyat yang Tuhan pakai. Saya katakan kepada anak saya.
Ya, puji Tuhan, itulah kesaksian yang dapat saya sampaikan. Mari generasi muda di hari-hari ini, siapapun kau, dimanapun kau berada, mari kenallah Tuhanmu. Allah yang kau sembah adalah Allah yang hidup. Jangan sibuk kenal dengan pasangan sini sana silih berganti ya, tapi mari kenallah Tuhanmu, Yesus yang kau sembah. Mari kenal pribadi Tuhanmu dulu, baru cari yang lain ya. Karena jika engkau kenal setiap pribadi orang berganti-gantian, kamu lupa kenal dengan Tuhanmu, kamu rugi. Dan masa depan itu ada dalam tangan Tuhan. Dia menyediakan apa yang menjadi kerinduan dan kebutuhan, bahkan cita-citamu. Lebih dari kamu pikirkan, itu yang Tuhan siapkan. Nah, itulah menjadi kerinduan kami. Mari generasi gereja Tuhan di hari-hari ini, perhatikan ya. Mari kenal Allahmu, mari cari Tuhanmu, utamakan Dia, andalkan Dia dalam segala hal, maka kau akan menerima apa yang kau inginkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.